Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulifatun Mumpuni. Nomor registrasi 8925. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan tanaman. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dengan tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan. Hal ini juga dilakukan pada tanaman. Perkembangbiakan tanaman itu ada dua. Yang pertama generatif, yaitu secara kawin atau penyerbukan dengan melalui biji. Yang kedua yaitu vegetatif, tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Di sini ada bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu kepala putik, yang kedua kepala sari, yang ketiga benang sari atau tangkai sarinya, yang keempat mahkota bunga, yang kelima adalah bakal biji, 6 adalah dasar bunga, 7 tangkai bunga, dan 8 adalah daun. Macam-macam penyerbukan ada 4, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik pada lain bunga tetapi masih dalam satu tanaman. Sedang yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada tanaman lain tetapi masih dalam satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah jatuhnya kepala sari pada putik tetapi lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Jatuhnya serbuk sari pada kepala putik bisa dibantu oleh angin, serangga, burung, mamalia, ataupun manusia. Nah, di sini ada kisah tawon menyerbuki bunga, di mana serbuk sari menempel pada kaki serangga yang berbulu, kemudian jatuh di bunga yang lain, dan akhirnya menjadi bakal biji. Serbuk sari ukurannya sangat kecil dan berterbangan di udara. Sebagian orang alergi terhadap serbuk. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tanaman tanpa melalui perkawinan atau vegetatif. Vegetatif yang pertama adalah vegetatif alami, kemudian ada vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya 1 membelah diri, 2 spora, 3 tunas, 4 umbi, 5 geragi, 6 akar tinggal. Sedangkan vegetatif buatan yang pertama yaitu setek, 2 cangkok, 3 merunduk, 4 okulasi, 5 menyambung, dan 6 sambung pucuk. Vegetatif alami membelah diri. Umumnya pada tumbuhan satu sel, contohnya pada bakteri dan ganggang hijau. Yang kedua yaitu spora. Spora terjadi pada tumbuhan paku, jamur, lumut, dan lumut kerak. Kotak tempat spora namanya sporangium. Yang ketiga tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu bambu, pisang, sri rejeki, nanas, dan golongan palem yaitu kelapa, kurma, aren. Yang keempat umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung di dalam tanah. Umbi ini ada 3, yang pertama umbi batang, contohnya tanaman kentang, yang kedua umbi lapis, contohnya bawang, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Sedangkan umbi akar, contohnya pada tanaman wortel. Yang kelima geragi atau stolon, batang atau ranting yang menjulur di atas permukaan tanah, di mana di bawah batang itu tumbuh akar serabut. Contohnya pada arbei dan begagan. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma, yaitu batang beruas yang tertanam di dalam tanah,
di mana setiap ruas dapat tumbuh tunas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah kunyit, lengkuas, jahe, kencur, dan rumput. Vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Stek adalah menanam potongan sebagian tubuh tumbuhan, baik itu batang, daun, pucuk, maupun tangkai. Stek, contoh tanaman yang dapat di stek yaitu tanaman singkong atau ubi jalar. Yang kedua adalah cangkok. Contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang mempunyai kambium. Contohnya tanaman mangga, jambu, nangka, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu merunduk. Umumnya pada tanaman bunga-bungaan agar diperoleh bibit banyak secara cepat. Contoh tanaman merunduk adalah melati. Beda tanaman yang ditanam dengan biji dan hasil cangkok. Keuntungan mencangkok yang pertama, buah sama mutu atau baik dengan induknya. Yang kedua, berbuah cepat. Sedangkan kerugian dari mencangkok adalah perakaran lemah karena tidak mempunyai akar tunjang. Usaha perbaikan mutu tanaman agar perakaran tetap kuat tapi hasilnya bagus, maka ditempuh usaha penggabungan dua sifat tanaman, yaitu okulasi, menyambung, dan sambung pucuk. Yang pertama, okulasi. Okulasi adalah penempelan mata tunas pada batang. Yang kedua, menyambung. Dan yang kedua menyambung, yaitu batang atas dipilih tanaman yang mempunyai mutu bagus. Yang ketiga, sambung pucuk. Batang bawahnya dipilih tanaman yang mempunyai perakaran kuat, tahan terhadap penyakit. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.